Kedengeran ya? Oke, shalom. Shalom Gebi, Nathan, Pipin, Alvin, Kasih, Yesi, dan Koyogi. Ya teman-teman, sambil kita nunggu teman-teman yang lain join, kita mau sama-sama dulu memuji dan menyembah nama Tuhan. Jadi bicaranya udah sampai. Koyogi nanti akan menyampaikan tentang kenapa orang pemimpin ya membutuhkan Injil untuk mengubah dunia. Nah, nanti Koyogi akan sampaikan secara detail buat kita ya. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya teman-teman. Mari kita berdoa dulu. Mari saya antarkan. Terima kasih Bapak pada semalam hari ini ketika yang boleh bertemu dan berkumpul bersama menyembah di tengah keadaan yang di pandemi COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan tetap baik dalam setiap keadaan dan hidup kami. Dan kami menyerahkan semua kegiatan kami pada malam hari ini dari awal pertandingan hingga akhir, dan kiranya Tuhan apa yang kami berikan kepada Engkau itu berkenan bagimu Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau juga memimpin teman-teman kami yang hari ini akan bergabung. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah atau mereka juga masih ada kegiatan, dan biarkan mereka juga dapat menangkap hal yang sama seperti yang kami tangkap pada malam hari ini. Terima kasih Pak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mau pujikan dulu sebuah pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita mau katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengatakan haleluya, haleluya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Di rumah kalian tetap memuji nama Tuhan ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan bersama, kita satu hati datang kepada Tuhan ya. Katakan kanan kirinya, kamu harus semangat. Nggak bisa ya, karena kita lagi online ya. Oke teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau pujikan sebuah lagu, Tuhan ini tugas kami. Kita mau bawa setiap hati kita di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama menyembah sebagai sebuah keluarga. Yesus, haleluya. Musim kami, izinkan kami itu tetap menyembah dan muji nama-Mu Tuhan. Di setiap padang gurun kehidupan kami tahu ini bukan tentang strategi, ini bukan tentang siapa kami, tapi ketika kami mengalami padang gurun, ini tentang siapa kami di hadapan Tuhan, dan ini tentang siapa Engkau di hadapan kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, oh Yesus. Hati kami Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan segenap rendah hati kita. Oh, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba
seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ketika kami pujikan lagu ini Tuhan, kami teringat akan kampus kami teringat akan pelayanan pelajar, kami teringat akan bangsa kami teringat akan kota dan keluarga kami. Bapak, sebelum Engkau menyentuh bangsa kami, kiranya malam hari ini Engkau menyentuh setiap hati dan hidup kami. Kami tahu jamahan-Mu tidak terbatas oleh media dimanapun kami berada. Bahkan teman kami pun yang tidak mengikuti malam ini pun mereka juga dapat mendapat sentuhan kasih Allah. Mereka mendapat hati Tuhan untuk generasi ini. Mereka mendapat hati Tuhan untuk setiap kampus demi kampus. Mereka mendapat hati Tuhan untuk bangsa ini. Sebelum kami pergi Tuhan, kiranya Engkau menyentuh hati kami, bahwa hati kami mengerti setiap isi hati-Mu untuk generasi kami, untuk orang-orang yang terhilang, untuk orang-orang yang terluka, untuk anak rohani kami, untuk kampus kami, untuk PMK yang ada, untuk sekolah demi sekolah, untuk gereja lokal dimanapun kami Tuhan tempatkan, untuk keluarga kami yang mungkin masih kehilangan sosok figur seorang Bapa. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
Seringkali kami bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka belum mengerti kasih Tuhan. Mungkin seringkali kami bertemu dengan orang-orang yang mereka kehilangan kasih mula-mula Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, menjadi malam di mana kami boleh menikmati Engkau lebih lagi. Sebelum Engkau memakai kami, sebelum Engkau menyentuh bangsa, kota, dan keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, kami membuka setiap hidup kami. Untuk kami hidup untuk Kristus, untuk kami hidup untuk generasi kami. Kami bukan lagi hidup untuk kepentingan kami, diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Jesus, Tuhan, ini kami beri keberanian hati kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau memanggil kami. Kami tahu di mana orang yang lebih baik daripada kami untuk melayani generasi. Tapi Engkau pakai kami, orang-orang yang gak terlihat, orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata. Tapi kami tahu bahwa hatimu ada buat bangsa kami. Kami tahu hatimu ada untuk kota kami. Kami tahu hatimu ada untuk kampus kami, untuk anak-anak rohani kami. Kami tahu hatimu ada untuk keluarga kami Tuhan. Dan biarkan malam hari ini Tuhan, kami mau belajar bertumbuh bersama sebagai sebuah keluarga. Kami mau saling menjaga, kami mau saling mendoakan satu sama lain Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih atas bangsa kami. Terima kasih atas kota kami, kota Semarang. Terima kasih atas setiap gereja lokal di mana kami boleh bertumbuh. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah memilih kami. Kalau sebentar kami mau akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Yogi Tuhan. Kami percaya firman ini bukan hanya sekedar firman, tapi firman yang memerdekakan dan mengubah setiap hidup kami. Kami yang hari-hari ini masih hidup untuk diri kami sendiri. Mulai malam hari ini kami hidup hanya untuk Tuhan dan untuk generasi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bukan sekedar kuliah. Kami bukan sekedar kuliah hanya untuk kepentingan kami pribadi, tapi kami kuliah mendapatkan nilai yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih kami membawa setiap doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang urapi Ko Yogi dan mengurapi setiap isi hati kami supaya hidup kami semakin selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Mari kita telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Maafkan ya kalau di hadirat Tuhan memang suka cengeng saya saudara. Monggo Ko Yogi bisa langsung share apa yang akan di-share Ko Yogi. Mari Ko Yogi. Halo, selamat malam teman-teman. Bisa masuk suaranya, dengar? Suaranya masuk nggak? Bisa oh. Oh, masuk jelas ya? Masuk. Oke, terima kasih teman-teman buat kesempatannya. Sekali lagi selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya, aku bisa sedikit berbagi dan kalian luar biasa sekali bisa mengambil waktu untuk berdoa bersama dan bisa
bersekutu gitu, walaupun kondisi belum memungkinkan untuk kita berkumpul, tapi bersyukur buat teknologi juga kita bisa pakai dan kita bisa memanfaatkannya. Dan hari ini aku akan sedikit sharing aja dari tentang apa tema yang sudah diberikan. Sebetulnya aku bahas sedikit aja untuk temanya, tapi inti prinsipnya sama. Jadi kenapa kemarin dikasih temanya adalah kenapa kita sebagai pemimpin. Nah, teman-teman yang hari ini bergabung adalah pemimpin, dan teman-teman berarti punya tanggung jawab yang besar, punya kepercayaan yang besar yang diberikan Tuhan buat kalian untuk bisa melayani orang-orang yang sudah dipercayakan ya. Nah, mengapa kita sendiri sebagai pemimpin juga memerlukan Injil itu sendiri, untuk akhirnya Injil itu bisa atau mampu, memang Injil itu berkuasa untuk bisa mengubahkan kehidupan orang yang lainnya. Tapi sebelum itu, kita sendiri harus terus bertumbuh di dalam Injil itu, merasakan, mengalami Tuhan melalui berita Injil itu sendiri. Kita sendiri semakin semakin bisa menghayati, menikmati, mendalami, karena ini progresif, tidak bisa hanya dalam satu malam. Kita semakin dalam, nanti Tuhan berikan pengertian-pengertian yang baru semakin hari gitu, dan kita bisa terus bertumbuh. Dimulai dari kita dulu, kalau kitanya mengalami, kita penuh, dan nanti pasti secara otomatis kita juga akan mengalirkan akan hal itu ya, kasih Tuhan, firman Tuhan, dan apa yang kita dapatkan kalau kita mendapat dari Tuhan mengalir penuh, pasti akan mengalir juga buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi hari ini fokusnya kita akan terlebih dahulu mendalami lagi, mengingat, mungkin merimain, dan sambil mungkin ada hal-hal yang ya sebetulnya pernah kita baca mungkin di Alkitab, tapi siapa tahu ini bisa jadi revelation yang baru ya, atau iluminasi yang baru, atau jadi inspirasi yang baru. Kita mulai dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Next slide. Roma 1. Oh ya, berkaitan dengan new normal ya, sebelum kita masuk Roma 1 tadi, kan kita ada di fase-fase, selalu kita melewati musim-musim yang berbeda. Sudah 2-3 bulan kita melewati masa COVID ini, mungkin tanpa disangka-sangka, tanpa diduga. Dulunya jauh ya, di masih di Cina sana, lalu kemudian mulai mendekat awal Maret ke Indonesia, kita mulai harap-harap cemas, dan betul-betul masuk di Indonesia, dan bahkan masuk di kota Semarang, dan sekarang itu semakin dekat dengan kita, ada di sekeliling kita, wabah ini. Yang awalnya kita agak acuh, cuek, karena jauh di luar negeri, di Cina, lama-lama akhirnya mendekat, pasti perasaan cemas, takut, khawatir itu ada, takut tertular, takut sakit, dan lain sebagainya. Kita ada di fase itu ya, fase acuh, kemudian ada di fase mulai takut, lalu kita nggak boleh berhenti di takut kan, akhirnya harus mulai peduli juga dengan diri kita, awareness-nya meningkat, awareness pribadi dulu, ya kita mulai banyak cuci tangan, kita mulai pakai masker, kan tidak tinggal dalam ketakutan. Akhirnya kita mulai terbiasa, sekarang hampir 3 bulan, mungkin sekitar 3 bulan, dan fase baru nanti ada kemungkinan ya, pemerintah mulai mengeluarkan aturan-aturan new normal. Kalau daerah-daerah yang sudah daerah hijau akan dibuat new normal. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah fase-fase itu kita akan nanti next step lagi setelah ini new normal. Sekarang kita masih ada di PKM kalau di Semarang, kalau di kota lain PSBB. Awal-awal COVID, pemerintah masih meraba-raba, kita juga masih meraba-raba ini seperti apa. Tapi fase-fase ini kita akan next lagi new normal. Tapi yang perlu kita yakini adalah kita tetap punya Tuhan yang sama, kita punya Injil yang sama, kita tetap punya firman yang sama. Kalau di Wahyu pasal yang pertama dituliskan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terjemahan bahasa Inggrisnya says the Lord. Kemudian dikatakan di sana, who is present ya, hari ini, Tuhan yang ada hari ini, who was, dia yang ada di
masa lalu udah ada, eksis. Allah itu eksis dari kekekalan sampai kekekalan, dan who is to come, di future, masa depan kita. Bahkan sebelum kita melewati hari itu, Tuhan sudah ada di sana. Karena dia mendahului kita di masa lalu. Dia udah ada, awal, in the beginning God. Berarti pada mulanya Allah sebelum kita ada, Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian kita ada. Artinya Tuhan itu ada di masa lalu, who was, who is sekarang, present. Itulah yang dia perkenalkan dirinya kepada Musa. I am that I am. Aku adalah aku yang ada, eksis hari ini sekarang. Artinya dalam setiap fase setelah ini berubah new normal, nanti berubah apalagi fase yang berikutnya, next season, di musim berikutnya, kita harus meyakini berdasarkan firman Tuhan, kita punya Tuhan yang sama, kuasanya sama. Terakhirnya di Wahyu 1 itu ditulis God Almighty, Allah yang Maha Kuasa. Artinya hidup kita, apalagi kita ini orang percaya, gereja bukan gedung, tapi kita orang percaya, believers, di mata Tuhan ada beberapa kelompok orang. Kalau dia lihat, itu dituliskan di 1 Korintus 10 kalau nggak salah. Jadi ada kelompok yang pertama, orang Israel atau orang Yahudi. Yang kedua, kelompok orang belum percaya, atau mungkin bahasa kita atau bahasa Alkitab, bangsa kafir gitu. Tapi kayaknya kurang terlalu kasar gitu ya kalau disebut bahasa kafir, atau tentu saja bangsa yang belum percaya. Dan terakhir kita ada 3 ini. Maka di pandangan Tuhan, semua yang berlaku di dunia ini akan terdampak kepada 3 kelompok ini kan, Yahudi, orang Israel, bangsa pilihan yang sampai sekarang belum menerima Yesus sebagai Mesias, kemudian terdampak buat bangsa kafir atau orang yang belum percaya, dan juga buat kita, gereja, believers. Tentu saja Tuhan akan memakai semua ketidaknyamanan ini. Tuhan pasti punya maksud, rencananya, kemahatauannya yang sangat sempurna dan detail, mengizinkan semuanya kita melalui ini, kita gereja Tuhan. Dengan semua ini pasti Tuhan justru akan memakai situasi ini untuk mempersiapkan next season berikutnya. Maka yang penting adalah bagi kita sekarang, jangan sampai kelewatan justru di masa COVID ini, kita pakai waktu sebaik mungkin untuk menangkap apa yang Tuhan mau, untuk preparing next season. Benar ya? Karena untuk kita begitu nanti kalau Tuhan kita izinkan masuk lagi di next season berikutnya, misalnya COVID selesai atau masuk new normal, berarti kita harus prepare-nya sekarang. Karena apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di musim berikutnya kan. Oke, kira-kira begitu. Jadi kita harus manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin untuk semakin mendekat ke Tuhan, untuk ambil sabat, untuk ambil waktu mendekat ke Tuhan, untuk dapetin apa yang Tuhan mau. Prepare sekarang, kita siapin, dan kita bisa nuai justru di next season ini. Jadi tidak tinggal dalam ketakutan itu. Artinya kita new normal, tapi kita tetap punya Tuhan yang sama, kuasanya sama, dan kita akan belajar berjalan dalam iman yang bersama dengan Tuhan yang besar itu. Oke, Roma 1 ayat 16. Suaranya masih bisa terdengar? Masih jelas? Oke. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke, bisa kembali ke slide PowerPoint-nya. Di sana saya tuliskan terjemahan modern New King James ya. Ada beberapa kata, ada yang kata yang hilang. Kalau teman-teman perhatikan misalnya ya, Gospel of Christ. Di situ kan ditulis cuma Injil aja. Harusnya Injil Kristus gitu. For it is the power of God to salvation. Itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Gospel of Christ. Kita tidak malu dengan Gospel of Christ itu. Kenapa? Karena Injil Kristus itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Untuk siapa? For everyone who believes. Catat kata ini baik-baik. Ini akan dipakai berulang kali di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru. Karena kita hidup di bawah hukum kasih karunia, dan kita hidup karena iman. Maka kata believes itu dari kata dasar Yunaninya pistis. Pistis atau iman itu juga dari kata dasar yang sama. Jadi iman atau faith, iman, dan percaya itu dari kata Yunaninya sama sebetulnya ya, punya kata dasar yang sama. Beliefs itu percaya, iman, faith juga pistis. Percaya kita mempengaruhi iman kita. For the Jew first, untuk orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Dan juga sampai kita di bangsa lain, kan kita orang Indonesia ya, walaupun nggak ditulis di situ, maksudnya also for the Greek berarti untuk bangsa-bangsa lain juga.
Sejak di perjanjian lama, maksud penyelamatan Allah tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Itu udah rencananya dari sejak semula. Untuk kita juga, termasuk orang Indonesia. Who believes, itu kata kuncinya. Gospel of Christ, the power of God to salvation, untuk kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi ini kuasa supranatural sebetulnya. Bukan apa ya, bukan kuasa yang sembarangan atau yang abal-abal gitu, tapi betul-betul berita Gospel of Christ. Gospel itu apa sih? Kabar baik. Injil itu beritanya, good news, kabarnya. Belum, masih di slide sebelumnya, nanti saya kode, masih di Roma 1. Di slide, oke, masih di sini. Jadi teman-teman, gospel itu kan beritanya, good news, kabar baik. Nah, kabar baik apa? Mesti dibedah lagi. Kabar baik yaitu tentang karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Itu intinya. Intisarinya itu. Yesus Kristus yang firman yang jadi manusia, lahir jadi manusia, berinkarnasi kan. Kemudian dia mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi kita, menjemput gerejanya dan menghakimi semua manusia. Itu inti beritanya. Nah, orang yang percaya, for everyone who believes, percayakan apa? Akan beritanya. Jadi gospel itu beritanya, newsnya gitu. Kalau kita baca berita kan sekarang ada banyak ya, macam-macam ya berita online. Itu beritanya. Nah, siapa yang diberitakan? Siapa? Yesus. Jadi gospel itu beritanya, yang diberitakan adalah Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dan di dalam karya penebusannya lah yang percaya akan berita penebusan ini, dia diselamatkan. Jadi kita diselamatkan karena iman. Karena iman atau perbuatan. Nah, nanti kita lain kali mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas lagi iman atau perbuatan keselamatan kita. Nah, sementara saya kunci dulu keselamatan kita karena iman, bukan karena perbuatan. Kok di Roma ada yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat gitu. Nah, itu nanti beda lagi. Kita sekarang di sini dulu ya. Roma, ayat 17. For in it the righteousness of God, kebenaran Allah is revealed, dinyatakan. Bentuk tensesnya adalah present indikatif. Jadi kalau bahasa Yunani itu mirip sama bahasa Inggris ya, ada tenses tapi lebih lengkap. Saya nggak mahir bahasa Yunani, belajar dikit-dikit. Teman-teman juga bisa belajar karena ada aplikasinya, ada kamusnya, ada dictionary-nya yang sangat membantu. Itu tertulis di sana di kamus. Saya cuma lihat kamus saja, kamus interlinear Greek, Hebrew. Is reveal. Nah, reveal jadi gini, dinyatakan, reveal kan, dinyatakan terus menerus, from faith to faith. Kata kunci lagi, keywordnya tadi who believe, sekarang faith, dari iman kepada iman. Artinya pemahaman kita, pengertian kita akan berita Injil itu akan Kristus ditambahkan terus, reveal terus menerus, present tense terus menerus, from faith to faith. Jadi kita harus terus bertumbuh di dalam iman kita, terus percaya. Dalam fase ini pun jangan berhenti. Di masa COVID ini, nanti new normal, jangan berhenti. From faith to faith, from faith to faith. Dari mana muncul faith? Dari mana teman-teman? Roma 10. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kata kunci buat kita adalah beliefs. Dari mana? Listening. Listening apa? Listening, mendengarkan firman. Yang terus diulang-ulang. Itu menumbuhkan iman. Nah, terus dipraktekkan di kehidupan nyata. Mendengar, imannya bangkit, percaya, imannya bangkit. Terus bertumbuh dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. As it is written, seperti yang ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Iman apa sih? Iman ini apa sih? Iman yang percaya kepada pemberitaan gospel itu tadi. Nah, gospel itu apa? Ya berita yang tertulis di dalam Alkitab. Intinya penebusan Allah, karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Itu berita keselamatannya. Hanya bisa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang menebus dosa umat manusia dan kita percaya. Oke, kembali lagi. Tadi gospel adalah beritanya. Yang diberitakan adalah Yesus atau Kristus itu sendiri. Kemudian, itu adalah kuasa Allah, power. Kuasa Allah berarti ini supranatural. Ada di dalam berita itu yang percaya, ada kuasa yang mengubahkan kita dari dalam. Ini supranatural, nggak kelihatan. Maka nanti kalau di Galatia akan ada yang namanya istilah fruit of the spirit. Ya kan? Lalu di Yohanes 1 ayat 14, kamu diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Terus karakter kita bisa diubah dan menghasilkan buah roh, fruit of the spirit. Dari mana?
Dari mana? Kan kita nggak punya kuasa untuk menang dari dosa. Terus kemudian kita jadi orang percaya dan bisa menghasilkan kekudusan, kebenaran, kasih, damai itu dari mana? Fruit of the Spirit. Syarat pertamanya believe, percaya. Percaya dulu. Percaya akan beritanya, hidupi itu kita ngalami. Lalu keluar secara natural. Seperti pohon yang mengeluarkan buah. Oke? Nah, kuasa Allah yang menyelamatkan, salvation. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, gini, oke. Tadi kita udah bahas gospelnya, sekarang inti gospelnya sekarang salvation. Selama ini kan yang kita dengar biasanya keselamatan itu asumsinya biasanya langsung keselamatan kekal. Betul, pasti. Fokusnya, orientasinya, fokusnya pasti keselamatan kekal karena hidup kekal. Dan pada dasarnya manusia kita itu kan, kita ini kan dirancang untuk hidup kekal sebetulnya. Kalau kita balik ke kejadian di mana saat Adam dan Hawa kan ada buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada buah pohon kehidupan. Nah, yang makan buah pohon kehidupan itu akan dia hidup selama-lamanya kan. Artinya memang manusia dirancang untuk kekal. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengalami kematian. Akhirnya dibatasi. Tubuhnya mati, roh, tapi ingat, roh dan jiwanya kekal. Artinya kita itu makhluk kekal. Cuma masalahnya nanti kekal di mana? Di surga bersama Tuhan atau di neraka, itu yang beda. Nah, Yesus hadir untuk kasih salvation, keselamatan. Nah, keselamatan itu apa? Dari Thayer Dictionary gini, ada 3 unsur. Yang pertama, deliverance from the molestation, ancaman dari musuh. Diselamatkan ancaman musuh. Nah, musuh kita sekarang siapa? Iblis. Ancaman dalam bentuk apa? Macam-macam. Sakit penyakit, kecemasan, kekhawatiran, penganiayaan, diselamatkan dari itu. Kemudian, salvation as the present possession of all true Christian. Keselamatan sebagai kepemilikan hari ini. Nah, begitu kita percaya kepada berita itu, Roma 10 juga, yang percaya dalam hati, kemudian mengaku melalui mulut, dia diselamatkan. Diselamatkan ya. Rohnya diselamatkan, tapi jiwa kita sedang diproses. Nah, tubuh nanti akan diselamatkan. Yang C, future salvation, keselamatan yang akan datang. Apa itu keselamatan tubuh? Diberi tubuh kemuliaan. Sama seperti Yesus setelah bangkit pakai tubuh kemuliaan. Tidak terbatas ruang dan waktu, tapi bisa dipegang, bisa diraba, bisa makan. Itulah tubuh kemuliaan. Yang sekarang kita masih pakai tubuh dosa. Inilah keselamatan yang utuh yang Tuhan mau. Kehidupan kekal itu dimulai hari ini. Jadi Injil itu memberikan, menjamin kebutuhan kita, eksistensi kita dari jasmani sampai rohani. Dari jasmani sampai rohani. Memang akhirnya ada orientasi pengajaran yang salah ya. Kalau teman-teman pernah dengar misalnya teologi kemakmuran gitu, atau yang orientasinya kesembuhan ilahi. Memang kalau orientasinya ke jasmani jadi salah. Tapi ingat, sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan itu. Kita kalau baca di Alkitab, Tuhan memperhatikan hal yang jasmani, bahkan pakaian, makanan, providensia Allah buat kebutuhan jasmani kita, sampai kehidupan kekal. Jadi Injil itu, next slide berikutnya. Injil itu menjawab ini. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita tadi Roma 1 ayat 16, kita tidak malu untuk memberitakan Injil itu, karena Injil itu menjawab semua kebutuhan manusia. Lengkap. Kebutuhan kita apa sih? Kebutuhan eksistensi. Nih, apa itu kebutuhan eksistensi? Pengakuan. Semua kita butuh pengakuan. Penghargaan, penerimaan, ya. Kebutuhan fundamental berkaitan sama penderitaan. Orang takut menderita. Pain, sorrow, penderitaan, rasa sakit, sampai kematian. Injil menjawab itu. Kebutuhan di surga kekal, jelas banget. Kebutuhan ilahi, masalah dosa, Injil menyelesaikan itu.
Kalau kita masih bergumul dalam dosa hari ini, pahami Injil kasih karunia dengan benar, Injil Kristus itu, kita mesti menang janjinya, walaupun butuh proses. Pasti menang. Diperdamaikan dengan Allah, jelas penebusan Kristus. Diberi kuasa jadi anak-anak Allah, oke? Menjawab kebutuhan ilahi. Apa yang orang-orang cari ini, perubahan hidup dari sini, dari inside, from the inside, dari batin kita, dari roh kita, itu yang Tuhan ubahkan. Kebutuhan jasmani sehari-hari, ada contohnya itu di Alkitab, makanan, kesehatan, ada janji-janji itu. Kita bahas sedikit ya. Ini jam 8 kurang 10. Bro Daniel, sampai jam berapa nih? Biar aku bisa kira-kira. Di jamku ini 19.45 loh. Tapi sampai jam berapa ya? 8:10 kali ya, Bu. Kok sekitar 15 menit lah, 15 menit enggak apa-apa. Siap. Enggak apa kok. 15 menit lagi ya. Oke. Siap. Nah, gini teman-teman, kalau kan kita ngerti Injil itu jawab kebutuhan kita di sini. Ini yang orang butuhin, maka kita akan ngerti bahwa nanti yang kita beritakan itu akan masuk ke area ini. Kalau kita bisa bergerak di sini, apalagi teman-teman yang di kampus gitu, kebutuhan eksistensi, pengakuan, dari mana? Coba teman-teman buka di 1 Yohanes 3 yang ke-8. Itu soal dosa ya, sorry, ini kebutuhan ilahi ya. 1 Yohanes 3 yang ke-8. Itu menang atas kuasa dosa. Kehadiran Tuhan Yesus itu untuk menghancurkan kuasa iblis. Nanti baca lagi aja. Roma 5 ayat 10. Melalui kita diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui kematian Yesus Kristus. Jadi pokoknya gini, inti pusat kehidupan kita itu selalu balik ke penebusan Kristus. Itu kunci kemenangannya. Harus mulai dari sono. Kristus udah nanggung dosa, penyakit kita, masa lalu kita, dan bahkan sampai memberi janji di masa depan. Lengkap. Dari penebusan Kristus. Di situ hidup kita, itulah yang namanya kasih karunia. Karena Yesus menebus, tapi kita juga punya bagian, tentu saja, supaya kita jadi manusia yang dewasa. Yohanes 1 ayat 12, yang percaya diberi kuasa jadi anak Allah. Itu kebutuhan ilahi ya. Masalah dosa, saya kira teman-teman sudah sering mendengar ini dan diselesaikan. Nah, kebutuhan eksistensi, ini penting juga. Roma 8 ayat 15, supaya kita buka sebentar di Alkitab masing-masing. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau dibuka, kalian buka di terjemahan bahasa Inggris, Modern King James atau yang lain, menjadikan kamu anak Allah itu adoption, diadopsi. Nah, itu ada tuh. Of adoption, receive the spirit of adoption. Lawan katanya apa? Roh anak yatim. Nanti ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya begini. Kalau kita masih dikuasai ini ya, batin kita tuh masih mencari-cari, sangat haus akan pujian manusia, sangat haus akan pujian manusia, kemuliaan manusia, cari penerimaan, cari pengakuan, cari penghargaan. Berarti itu spiritnya masih anak yatim. Nah, yang Tuhan kasih itu Roh Kudus yang dicurahkan di hati kita, penebusan Kristus itu kita diangkat. Nah, sekarang teman-teman mesti sadar, clear bahwa kalian sekarang statusmu kalau ditanya, kamu itu siapa? Aku adalah anak Allah. Dan di batin kita bisa berseru bersama Roh Kudus, kamu bisa panggil Bapak, Aba yang di surga itu. Itu kesaksian batin. Kamu bisa ngerasain, aku punya Bapak di surga. Berarti aku bukan anak yatim gitu, secara spirit ya, di batin. Nah, disitulah justru kita ngerasain penerimaan, kasihnya, belajar nerima dulu. Mau nerima Injil, teman-teman kita harus belajar nerima dulu. Karena Tuhan itu murah hati kan, dia kasih. Dia supply, dia kasih, kita belajar nerima. Nah, kita ini masalahnya susah menerima. Mungkin karena budaya, ya kita orang Jawa sungkan gitu. Kalau nerima itu malu-malu gitu. Tapi Tuhan itu murah hati, kita nerima dulu. Konsepnya di situ. Kalau kita tidak menerima kasihnya Allah dulu, kita nggak bisa bagiin. Surat Yohanes tulis, mengapa kita mengasihi? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kenapa justru kalau dibalik sekarang? Kenapa kita masih susah mengampuni? Kita susah mengasihi. Kita susah memberi. Ya jawabannya sederhana. Karena kita belum full merasa penuh dikasihnya Tuhan. Kita belum menerima penuh utuh kasihnya Allah.
Masuk akal ya? Iya kan? Kalau kita nerima penuh kayak gelas, ya itu ada gelas ya kan? Sederhana aja. Kalau gelas diisi air penuh, luber, sekelilingnya basah, banjir gitu, keluar airnya. Nah kalau hati kita penuh dengan kasih Allah, kita ngerasain penerimaan kasih, diterima, dicintai oleh Bapa di surga. Kasih itu ngalir. Nah ini kebutuhan eksistensi. Injil menjawab itu, menjawab kebutuhan ilahi, menjawab kebutuhan fundamental. Aku nggak bisa bahas semua ini. Soal penderitaan, kematian aja jelas di 1 Korintus 15 tentang kematian. 1 Korintus 15 ayat 55 ditulis di sana. Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu, di mana kemenanganmu. Kapan Yesus mengalahkan maut? Saat dia bangkit. Di situ senjata terakhirnya iblis, the last weapon, yang paling dia andalkan itu maut. Maka teman-teman, coba kita jujur lah, semua kita takut mati. Ada rasa itu. Wajar, kenapa? Karena kita belum pernah ngalamin. Kan kita nggak bisa nyoba, atau Tuhan aku tak mati dulu, ngerasain kayak apa gitu. Nanti balikin aku lagi di dunia ini, kan nggak bisa. Nah yang buat kita takut sebenarnya kita belum pernah. Gimana nih? Nanti mati gimana? Nah, kita sebetulnya makhluk kekal. Roh jiwa kita nggak mati, teman-teman. Begitu nanti kita mati itu, arti mati buat orang percaya adalah, kata lainnya di 1 Tesalonika itu tidur. Tidur kayak orang tidur. Yang kedua, itu perpindahan, kita meninggalkan kemah jasmani kita. Ini cuma tempat, terus pindah. Jadi, kalau coba teman-teman perhatiin kalau orang-orang mau meninggal, biasanya gimana sih prosesnya? Yang bisa ngamati ya, atau yang keluarga dekat gitu ya. Biasanya cuma ini, misalnya nafas sekali, 2 kali, atau 3 kali, hilang. Nafasnya berhenti, berarti rohnya udah keluar. Gitu. Pindah, dia udah ke alam lain. Nanti kalau udah ngerasain meninggal ke Firdaus, ke surga, teman-teman nggak mau balik pasti. Di sana senang, bahagia, happy. Tapi sekarang kita belum mau meninggalkan dunia ini ya, sama seperti Paulus. Aku memang mau ketemu Kristus, tapi lebih baik aku di sini untuk melayani kamu dulu gitu. Tapi intinya poinnya gini, Injil menjawab semua itu. Janji kesembuhan ada sebetulnya. Yesus itu di Yesaya 53 kalau nggak salah, ketika dia dinubuatkan, dia menanggung dosa dan penyakit kita. Ada 2 penyakit emang. Penyakit rohani. Penyakit rohani itu kalau sudut pandang Yahudi, penyakit rohani itu dosa. Dosa diselesaikan. Selesai. Yang mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, selesai. Teman-teman harus percaya ini basic banget. Kemudian penyakit. Nah, kalau di Matius 8 kita baca, di sana ada banyak orang berbondong-bondong sakit disembuhkan di sana. Nah, di sana dikutip dari kitab Yesaya dan tulis gini, Yesus menyembuhkan mereka semua. Menyembuhkan orang sakit apa? Sakit rohani atau sakit fisik? Sakit fisik. Nah, mostly teman-teman, sakit itu sickness is spiritual. Percaya nggak percaya? Sakit kita itu sebetulnya kebanyakan berkaitan sama hal spiritual. Nah, maka peperangan battle-nya itu spiritual. Wah, kita bisa dalam lagi kalau bahas ini. Tapi percayalah, sementara ini intinya aku sampaikan inti-intinya. Pusatnya, karena waktu terbatas ya. Pusat selalu hidup, pusat bayanganmu itu Yesus Kristus yang tersalib itu. Itu kekuatan kita udah. Itulah gospel. Itulah gospel. Hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat itu baik, itu kudus, tapi terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan, bisa melakukan hukum Taurat itu. Terbukti Musa sendiri gagal. Musa kan hukum Taurat itu kan dibawa oleh Musa kan di Yohanes. The law diberikan by Moses. Tapi truth, grace and truth came true, ya kan, oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang membedakan. Nah, sekarang intinya adalah Injil itu menjawab kebutuhan di bumi dan di surga. Next slide. Jadi teman-teman bisa memberitakan itu. Nah, karena waktu terbatas, aku akan sikat beberapa slide berikutnya. Intinya cuma ini teman-teman. Bagaimana berita Injil itu, kuasa Tuhan, firman Tuhan, akan benar-benar akhirnya bisa kita rasakan dan kita terima manfaatnya adalah teman-teman harus belajar sabar.
Keluaran 16 ayat 29 dan 30. Di sana diajarkan tentang prinsip sabat, ada banyak referensi ayat-ayat sabat, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa lihat. Nah, Keluaran 16 ayat 30. Hari yang ketujuh mereka sabat, rest. Beristirahatlah. Nah, beristirahat itulah rest. Lalu digenapi di perjanjian baru oleh Yesus, marilah kepadaku yang kamu letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan, rest. Rest kita di dalam Kristus. Nah, beberapa hari ini sebenarnya aku lagi merenungkan. Sebetulnya kayaknya problem-problem kita itu masalahnya ada di sini. Kita belum menerima dengan utuh apa yang Tuhan beri. Makanya outputnya selalu salah. Outputnya ya, kita masih struggle dengan dosa, kita masih struggle dengan ego kita. Padahal intinya itu adalah kalau kita menerima, belajar menerima dulu dari Tuhan. Pakai apa? Pakai imanmu. Terima, maka Tuhan itu memampukan. Percaya, firman, banyak makan firman aja. Belajar sabat itu. Rest tadi. Nah, di dalam rest itu, justru Tuhan kasih double blessing. Keluaran 16 ayat 29. Mana diberikan 2 kali. Lalu setiap hari 40 tahun orang Israel ambil mana itu. Next slide. Nah, mana itu artinya adalah di PowerPoint yang berikutnya. Mereka ambil mana setiap hari. Nah, mana itu dari kata Ibrani-nya. Kalau dulu kata Ibrani sebetulnya nggak ada vokalnya. Ini tulisannya mana. M-nya yang sebelah kanan itu mem. Dan nun dibaca man. Ada huruf vokalnya ditambahi. Man. Artinya, arti kata mana itu what is it? Ini apa? Next slide. Nah, mana itu? Nah, ini piktograf. Piktograf itu dulu huruf Ibrani kuno. Itu pakainya simbol-simbol. Dan simbol-simbol itu akhirnya memberikan konsep kehidupan. Dari kata M dan N. Kalau bahasa Ibrani-nya, huruf Ibrani-nya adalah mem dan nun. Mem itu mirip air ya, lambang logo air, water. Kalau nun itu ikan, kayak berudu gitu ya. Ikan. Artinya konsep kehidupannya, ikan nggak bisa hidup di luar air. Artinya apa? Waktu setiap hari orang Israel itu ngambil mana, Tuhan mau ngingetin mereka, kamu nggak bisa hidup di luar Tuhan. Kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Maka ambil mana terus setiap hari. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ambil manamu setiap hari. Kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Terima terus. Masukin firman itu. Maka kita akan bertumbuh tadi. From faith to faith. Dinyatakan terus. Makin ngerti, diberi kemampuan, ngasilin buah roh. Bukan dengan usaha kita. Bukan dengan work of the flesh. Itu kalau di Galatia. Tapi kita harus yang keluar dari kita adalah fruit of the spirit. Ingat ya, dua kata ini, work, pekerjaan, dan buah, beda banget. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi buah, roh, kudus, firman yang bekerja, menghasilkan buah, keluar damai, kasih, kebenaran, kekudusan. Ini kuncinya di sini. Dan teman-teman mesti belajar sabat, menerima dari Tuhan, listening firman terus, dengerin firman terus, membangun imanmu, maka nanti akan keluar buah roh, fruit of the spirit. Nah, disitulah baru hidup kita berubah. Slide terakhir ya, saya selesaikan di sini. Oke, teman-teman, karena waktunya terbatas sudah jam 8. Kalau teman-teman baca di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13, biasanya yang kita bahas seringnya adalah di Filipi 2 yang ayat 12 ya, yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Tapi terus kita merasa aku kok sering gagal mengerjakan keselamatan ya, terlalu banyak kelemahan dan kekurangan dan kegagalan yang kita lakukan. Betul teman-teman, karena kita masih hidup di tubuh daging. Nah, kita lupa ada ayat lanjutannya di Filipi 2 ayat 13. Kerjakan keselamatanmu, itu dari terjemahan lainnya gini, work out your own salvation, bukan work for. Jelas ya, keselamatannya orang Kristen itu gini, work out your own salvation itu kita diselamatkan karena iman, karena kasih karunia. Maka work out, maksudnya gini, hidupi keselamatanmu. Udah ada, di dalam dirimu itu udah ada, kamu hidupi aja, work out, bukan work for. Kita berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan, kebalik.
kita sudah diselamatkan, utuh dalam Kristus, terus work out. Bisa dipahami ya bedanya? Work out itu menghidupi aja, keluarin aja. Taruh di pikiranmu dan di hatimu, kamu anak Allah. Kamu dibenarkan, dikuduskan. Sekarang hidupi imanmu itu. Alirkan aja. Keluar, work out your own salvation. Kenapa? Ayat 13, for it is God who works in you. Apa? Both to will, bahkan keinginan dalam kita itu Tuhan yang ngerjain. Terus kita mau sombong di mana? Tuhan yang ngerjain, ngasih keinginan, and to do for His good pleasure, untuk kesenangan, untuk hatinya, untuk kesenangan hatinya. Jadi apa yang kita kerjakan, baik keinginan maupun perbuatan, itu semua fruit of the spirit. Jadi kita itu udah nggak bisa menyombongkan diri lagi, wong semua ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaannya. Kita hanya hidup dalam kasih karunia Allah itu aja. Kemudian menghidupinya. Terus work out. Karena Tuhan udah work in. Izinkan Tuhan works in dalam hidupmu. Maka Injil itu akan bekerja. Baru kita bisa mengalirkan, memberitakan Injil itu dalam banyak aspek tadi. Eksistensi, fundamental tadi, untuk kehidupan kekal, bahkan untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan Injil itu luar biasa. Kalau kita ngalami terus from faith to faith, jangan berhenti. Semua kita masih belajar, saya masih belajar. Masih banyak yang belum saya tahu, masih banyak yang belum saya ngerti, tapi saya mau terus belajar terus. Biar Tuhan tuh works in, makin nyerah, makin bersabar Tuhan. Ini peperangan, kalau lagi, saya tutup dengan ini teman-teman. Kalau teman-teman lagi dalam pergumulan setelah pesan saya, ingat firman ini, kata satu firman ini. The battle is the Lord's. Peperangan itu miliknya Tuhan. Jangan bergumul sendirian. Kamu lagi bergumul dosa hari ini, jangan bergumul sendirian. Bergumul, Tuhan udah tanggung, waktu di atas kayu salib dia udah bilang selesai. In the spirit, spiritualnya selesai. Kalian lagi ngalami pergumulan apa? Ekonomi, udah selesai. Memang alam nyatanya belum, alam fisiknya belum. Itulah yang dinamakan hidup karena iman. Dosamu selesai, walaupun nyatanya belum. Oke, belum, saya ngerti, tapi harus hidup dengan iman. Caranya, akui dengan mulutmu, percaya di hati, akui dengan mulutmu. Ambil posisimu di spiritual position. Kamu anak Allah, kamu udah dikuduskan, kamu dibenarkan, terus work out, hidupi aja. Baca firman terus, renungkan firman. Itu jadi kekuatanmu, dikasih makan, kuat, ngalir itu buah roh. Dan disitulah kehidupan kita beda. Kalau kita masih berusaha, berusaha ini sampai bikin kita stres, full, capek, beban kita berat, udah berusaha keluar dari dosa, terus kita nggak bisa, terus beban pelayanan kita berat, berarti ada yang salah. Mesti belajar sahabat, taruh bebanmu itu, kamu bilang gini, the battle is the Lord's. Peperangan ini miliknya Tuhan. Jangan perang sendirian, nggak bisa. Kita harus perang dengan sahabat, makan firman, Tuhan udah ngerjain semuanya, dan nanti di situ kita berbuah. Aku tutup sampai di sini dan silakan aku kembalikan. Mantap. Siap, mantap Ko Yogi, terima kasih Ko Yogi. Peperangan adalah milik Tuhan. Wah. Oke teman-teman, masih ada waktu. Beri 5 pertanyaan teman-teman buat Ko Yogi yang mungkin sedang teman-teman gumulkan. Bisa melalui chat di Google Meet atau bisa teman-teman langsung sharing di aplikasi ini teman-teman. Jadi waktunya sangat bisa buat bertanya-tanya dan masih ada waktu buat sharing-sharing dengan Ko Yogi. Jadi teman-teman yang mungkin lagi ngalamin pergumulan di PMK, di keluarga, atau di pelayanan, atau dimanapun teman-teman masih bisa sharing. Nah kok, sebelum teman-teman ini ya kok, apa maksudnya tanya, tiba-tiba tadi Daniel ada pertanyaan sih kok. Ini pertanyaan yang paling sering Daniel nangkep kalau ada orang sharing, gini kok. Biasanya itu kan kalau kita nginjilin orang atau ngajak anak PMK lah, nah atau kita nasihatin orang, nah kadang tuh kenapa kok hati kita tuh sering menuduh kamu tuh orang nggak layak, kamu tuh orang yang nggak dikuduskan, kamu tuh orang yang nggak baik, kamu tuh nggak layak buat nasihatin orang, kamu tuh siapa gitu. Jadi kayak ada hati itu kadang sering menuduh itu ya, intimidasi gitu kok. Nah kalau menurut Ko Yogi, gimana ya cara mengatasi itu dalam artian kan kita harus bersahabat ya. Maksudnya
ketika kita salah dan melakukan dosa, kadang kita juga harus mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Nah, posisi-posisi gitu gimana kok dalam melayani? Berarti ini untuk kitanya kan, Untuk kitanya. yang terintimidasi tadi kan, Benar. karena hidup kita belum sempurna. Benar. Itulah pekerjaannya suara iblis sebetulnya. Dan kedua, kita di alam bawah sadar kita itu sudah sangat terpengaruh sama mungkin kehidupan dan pemikiran agama kita selama ini. Jadi kayak kalau kita berbuat salah, terus makanya intimidasi itu cepat banget, apalagi sekali, 2 kali, 3 kali. Akibatnya rata-rata kita akhirnya menjauh dari Tuhan kan, ya kan? Jadi malas gitu, jadi kering gitu. Nah, makanya gini, tadi yang prinsip-prinsipnya udah aku ajarin ini. Kan kita punya titik startnya itu, ingat startnya itu adalah, aku pakai kunci. Startnya itu bisa lihat kuncinya. Ini start, terus ada apa lagi? Oh ini sama ini. Ini startnya, ini finishnya. Nah, kita tuh mikirnya gini, ini aku lagi start percaya sama Yesus diselamatkan, titik startnya. Terus finishnya di sini. Nah, kita sedang perjalanan ke finish ini, kita jatuh bangun kan. Terus kita merasa tidak layak, terintimidasi. Nah, caranya adalah gini. Caranya adalah waktu kita diingatkan akan intimidasi atau belum sempurna. Nah, disitulah waktu momen di mana kita harus mengucapkan firman dengan iman tadi. Ingat posisi spiritualmu itu sudah dibenarkan. Jadi kita itu udah disetting nanti jadi serupa dengan Yesus dan terima kemuliaan. Tapi kita kan dalam proses, karena jiwa kita itu berproses, atau keinginan kita ini yang egonya harus dikeluarin kan, dipotong maksudnya. Nah, waktu kita gagal, aku tanya gini, waktu kamu jatuh sekali 2 kali, kamu masih anak Allah? Masih. Bisa jatuh kan? Kenapa itu dulu? Karena ada orang yang nggak percaya gini, begitu dia jatuh dalam dosa, aku kayaknya udah nggak anak Allah. Nah, ini kita harus percaya dulu, kejatuhan kita tidak otomatis membuat kita keluar. Tapi kalau dibiarkan berbahaya, resiko besar. Cuma waktu kita jatuh itu, kita masih anak Allah. Nah, makanya waktu gagal, datanglah ke Tuhan itu sebagai papahmu. Dia sebagai tapi juga ayah. Maka di Ibrani kan gini, dia imam besar yang bisa merasakan kelemahan kita, dia pernah merasa. Tapi bedanya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia ngerti, karena dia pernah ngalami. Itu imam. Makanya dia sampai datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia Allah. Jadi makin kita justru jatuh, harus punya keberanian datang. Karena kita punya penebus. Siapa? Yesus. Nah, kita merasa, kok aku masih jatuh terus ya. Bahkan ini praktikalnya adalah kan kita hidup karena iman, itu kekuatan kita. Praktikalnya gini, hidup dengan iman itu gimana? Percaya dengan berita tadi, good newsnya apa? Kamu itu sudah diselamatkan, kamu itu anak Allah, di setting untuk serupa seperti Kristus. Kok sekarang belum, masih berproses? Kamu meyakini, mengimani berita Injil ini. Jadi yang diakui jangan cuma dosamu. Memang kita perlu gini, Tuhan, aku salah, ampuni aku, perlu aku dosa. Tapi juga kamu harus confess posisimu yang sebenarnya. Jadi kalau aku lihat ini, Daniel hari ini setelah ini jatuh dalam dosa. Yang aku lihat, Daniel itu bukan kamu yang sebenarnya. Kamu harus bangkit dan mengkonfes dengan imanmu, dengan mulut, hati, dan imanmu. Aku dibenarkan oleh Allah. Aku adalah anak Allah. Sekalipun masih berproses hari ini, tapi Tuhan sudah menebus aku. Terus ucapkan ini, the battle is yours. Peperangan ini bukan itu Tuhan. Terus aku harus ngapain? Sabar. Kamu harus rest, diam, menerima yang ilahi itu. Maka nanti otomatis kamu keluarin fruit, buah, hasil persekutuanmu sama Tuhan. Jadi jangan fokus ke gimana caranya merubah perbuatan, itu psikologi. Tapi ini Injil itu powerfulnya dari dalam. Jadi jangan fokus ke aku pengen merubah dosa pornografiku misalnya. Jangan fokus di situnya. Fokus bangun persekutuanmu. Kamu rest, sabar. Kamu bilang the battle is yours. Waktu intimidasi datang, mau ngapain? Iblis kan mau menuduh kita, oh kamu munafik, kamu bisa, kamu tuh
percuma, the battle is yours. I am the son of God. Oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Terus gitu terus. Nanti ya coba kalian harus praktek sampai one day kalian nanti bisa berubah. Tapi kok aku bisa ya? Dulu aku nggak bisa karena supernatural. Jadi ini bukan ilmu psikologi, tapi the word of God, firman yang ngubahin kita. Jadi percaya, dengerin, percaya beritanya, ucapin, aku udah dikuduskan, aku bisa hidup kudus karena Tuhan udah dikuduskan. Bahkan ketika kita ini punya kepinginan masih ingin berbuat dosa, ngomong aja posisimu dalam Tuhan. Bahkan ketika setelah melakukan, aku masih salah tuh ya. Tapi aku dibenarkan oleh penebusan Kristus, keselamatan para perbuatan. Itu terus sampai nanti akhirnya itu jadi keluar di alam nyata, sampai perbuatan kita akhirnya terjadi. Nah itu kan ucapan profetis. Jadi gini, jangan hakimi kondisimu sekarang sehingga menggagalkan firman Tuhan. Tapi dibalik, kamu harus lihat firman Tuhan itu settingannya Tuhan seperti apa. Kamu harus dengerin, perkatakan sampai hidupmu gitu. Jadi jangan dibalik. Aku masih berusaha sekarang jatuh bangun. Wah berarti firman Tuhan nggak berlaku buat aku. Kebalik. Pegangannya di firman, pegang ini terus. Masih belum terjadi, ucapin ini terus sampai terjadi. Gitu. Nanti intimidasi itu berkurang. Jadi gini, lemparkan beban ke iblis, jangan ke kamu. Paham nggak? Kan biasanya kita tertekan, kita terintimidasi. Kamu ngomong aja, batinmu tuh the battle is yours, sudah selesai di atas kayu salib. Itu bukan peperanganku. Memang aku nggak bisa menang dari dosa, Pak. Kalau nggak Tuhan yang kasih kekuatan. Siapa mampu? Coba sebutkan satu manusia pun bisa menang dari dosa. Tanpa kuasa Tuhan nggak ada. Makanya memang kita nggak bisa, kita akui aja. Aku ini orang berdosa, tapi karena penebusan Kristus kita dimampukan. Jadi the battle is yours. Jadi kalau ada intimidasi iblis, dia tuh mau ngomong apa nggak bisa, peperangannya itu. Jadi taruh beban itu balikkan ke iblis. Itu cuma iblis kerjanya menipu, modusnya kan tipuan, menipu dibalik-balikkan firman itu dibalik-balik sampai kita bingung terintimidasi. Padahal status kita jelas dan settingan Tuhan rencana buat kita orang percaya jelas banget. Kira-kira gitu, nangkep nggak teman-teman? Nangkep. Mantap kok. Berarti intinya kayak ini ya, ada satu statement tuh keren banget tuh. Aku pernah dengar tuh, baca dari siapa aku lupa. Jadi gini, kalau kita jatuh dalam dosa, jangan fokus jauhin dosanya, tapi datang kepada terangnya ya kok ya. Betul. Oke, siap. Ada pertanyaan kayaknya di chat. Ya, ada pertanyaan nih di chat dari Elisa. Ya? Aku bacain ya kok ya. Ya. Kok pernah ngalamin gini nggak? Jadi kok aku punya temen, dia selalu menyalah-nyalain dirinya, selalu mengatakan dirinya bodoh dan lain-lain, minta dikoreksi, disupport juga. Kita lakukan. Tapi pas dikoreksi dan disupport kayak mental gitu aja. Malah bilang nggak mau diomongin tentang kesalahannya dan malah ngerasa dituduh. Kan serba salah ya kok. Kita harus gimana menghadapi orang yang seperti ini ya kok? Pertama, terima dia apa adanya. Ingat perempuan yang berbuat zina waktu mau dilempar batu, urutannya gini, tidak ada penghakiman buat kamu. Mana nggak ada yang lempar batu, Yesus kan bilang gitu, nggak ada yang lempar batu kamu, aku juga nggak. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Penerimaan itu apa? Kasih karunia kan, kemurahan, grace. Betul? Kemurahan itu memperlengkapi, memampukan orang untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Yang ketiga, tapi jangan kita balik ya. Kita biasanya kalau orang salah sama kita salahin, kita hakimi, kita nggak terima. Terus kita berharap kamu pergi, jangan berbuat dosa lagi. Nggak bisa. Prinsipnya Tuhan dibalik, kasih karunia, pengampunan, penerimaan, baru pergi, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau di titik tertentu memang ada, aku nggak ngerti ya, case-nya itu lain-lain. Kadang masalah orang tuh rumit-rumit, oke. Tapi sekarang kita mulai disederhanakan balik melalui Roh Kudus. Kamu doakan aja orang itu. Nanti Roh Kudus dorong apa yang kamu lakukan, terima dia seperti apa adanya dia, kasih makan firman, udah itu aja. Terus didoakan terus.
penerimaan. Tadi kan kebutuhan apa itu tadi? Eksistensi itu dia butuhnya. Ya ingatkan dia sebagai anak Allah. Tuhan terima kamu, kita terima kamu. Kamu salah nggak apa-apa, yang penting belajar dari kesalahan. Gitu aja. Karena kan tadi dia merasa bersalah kan. Ya ingatkan dia akan kebenaran itu aja, didoakan, jadi temannya udah itu aja. Waktunya berubah, yaitu waktunya Tuhan. Kita enggak. Kira-kira begitu bro. Oke, siap. Yang penting kita menabur ya. Ya betul. Siap, kasih siap. makan aja. Terus ini ada pertanyaan lagi kok, dia chat aku di WA, nggak mau disebut nama. Malu-malu kucing. Jadi dia tanya seperti ini, kok benar nggak sih kalau kita memberitakan Injil itu berarti bukan mengubah orang? Karena kadang tuh ketika aku misal ngajak anak PMK, anak ke gereja, tapi aku kadang sungkan gimana cara bangun hubungan. Nah, sebenarnya Injil itu yang kita sampaikan untuk mengubah orang atau untuk gimana ya kok ya? Terima kasih kok. Oke. Kunci keberhasilan pemberitaan Injil sebetulnya bukan pada keberhasilannya atau hasilnya, tapi pada si pemberitanya. Kalau kita sudah memberitakan, sudah ngajak, kami berhasil, itu aja. Karena kalau kita melihat result atau hasilnya, ya orang lain-lain. Ada yang bisa, ada yang belum, ada yang nanti, ada yang cepat, ada yang lama. Itu nanti bagi Tuhan. Nah kalau kita merasa terdorong untuk ngajak, untuk kasih sesuatu, untuk mendoakan, lakukan aja. Jadi kunci keberhasilannya di si pemberitanya, bukan hasil yang diberitain gitu. Beritanya mesti sampai aja. Soal responnya itu udah bagian Tuhan dan si orang itu sendiri. Itu yang membuat kita akan tetap bisa konsisten dan tidak merasa gagal ketika orang itu menolak. Ya tolak nggak apa-apa, setiap orang berhak menolak kok. Ya kan. Dulu kita juga kalau diajak nggak langsung tahu, misalnya kita bisa nolak juga, nggak ada masalah. Nah sekarang kita yang konsisten aja, kalau kita punya hati, Tuhan merasa tolong, lakukan, ngajak, makan. Kunci kerjanya di situ. Yeremia, Nabi Yeremia kasih nubuatan-nubuatan ke bangsa Israel, ya nggak ada yang bertobat. Tapi di hadapan Tuhan, Nabi Yeremia tetap berhasil, walaupun nggak dihitung berapa yang bertobat kan. Iya, benar. Tapi kesetiaannya, Yeremia terhadap konsistensi dengan firman-Nya itu yang, walaupun dengan struggle juga tuh Yeremia. Ini bangsa bebal Tuhan gitu kira-kira. Tapi dia bilang di dalamku ada seperti membakar apa ya, menggerakkan tulang-tulangku yang membuat aku nggak bisa diam, kira-kira gitu. Yeremia. Benar. Setauku ya, entah mungkin kalau aku nggak teliti bacanya, nggak ada yang bertobat waktu diberitain sama Yeremia. Nggak ada. Kalau nggak salah ya, 40 tahun apa berapa? 40 tahun apa 20 tahun, aku lupa. Pokoknya puluhan tahun dia khotbah. Yeremia itu nggak ada yang begini. Terus gimana perasaanmu coba? Masih mending kita loh. Jadi jangan fokus ke risau hasilnya. Keberhasilannya ada di pemberitanya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Apalagi? Mantap. Oke kok. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi. Jadi ini kita lagi bahas tentang Injil ya teman. Nah ini ada lagi kok pertanyaan dari Hizkia. Cara yang pas buat share firman gimana? Karena soalnya di tempat saya Katolik sama Kristen. Jadi PMK-nya ini ada mahasiswa Katolik sama Kristen kok digabung, dan beberapa hal memang berbeda. Beberapa hal itu mungkin cara ibadahnya, liturginya, atau mungkin cara penyampaian firmannya gitu. Ya, kalau ya liturgi pasti berbeda ya. Berarti kita harus mengerti keadaan. Ya, kita ambil jembatannya gimana kita bisa masuk di sana mungkin ya. Maksudnya cara yang pas. Ya metode itu aku percaya bisa berubah-ubah, maksudnya bisa disesuaikan dengan masing-masing. Tapi inti esensinya tetap sama ya, lewat mungkin membangun persahabatannya kita, terus melalui firman-Nya, melalui cara yang pasnya ya justru kalian yang tahu, karena yang berkecimpung di sana kan teman-teman gitu. Ya tinggal cari celahnya aja di mana bisa membangun persamaan dulu, bangun jembatan dulu, jangan bangun perbedaannya dulu. Ya kalau perbedaannya dulu dia langsung pasang tembok, ya, tapi bangun jembatan persamaannya, nah dari sanalah masuk bertahap. Mungkin begitu sih, intinya begitu.
Tapi kalau teknis detailnya, teman-teman yang harus melihat itu di lapangan. Nah, ini gimana ya? Karena nggak semua Katolik menolak sebetulnya, tapi nggak semua Katolik juga menerima. Ada yang terbuka, ada yang mungkin agak tertutup gitu. Ada yang oke, ada yang agak risih sama orang Kristen. Ya dulu aku juga dari Katolik kan. Ya orang Katolik kalau lihat beda kalau Katolik karismatik. Kalau Katolik karismatik lebih dekat ke Kristen Protestan seperti kita. Tapi kalau Katolik yang biasa, ya kalau dia nggak terbiasa sama kita aneh. Cara penyembahannya, karismatiknya itu nggak biasa buat mereka. Nah cari cara lain gimana yang lebih dekat ke mereka. Ya kita yang ngalah dong. Kan kita yang lebih dewasa gitu. Kita merasa pengen ngasih sesuatu ke mereka. Ya kita yang agak ngalah untuk bangun jembatannya dulu. Lalu dari sana nanti bisa masuk. Ya kira-kira gitu tuh. Wah mantap mantap. Jadi lebih membangun persamaannya ya. Iya. Ya daripada perbedaannya. Ya cari jembatannya dulu. Bisa masuk dari mana? Nah ini ada lagi yang bertanya nih kok di WhatsApp. Jadi pertanyaannya katanya ojo disebut jenenge kok. Ya. Ini aku tanya ya. Pertanyaannya mana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya intinya gini kok. Ini agak sulit kebuka WA-nya. Jadi pertanyaannya kadang tuh kalau di dalam pemuridan ya seringkali itu terjadi perdebatan firman. Jadi anaknya ngeyel, kitanya kadang juga ikut jengkel. Nah, itu solusinya gimana ya Pak ya? Gitu. Solusinya jangan berdebat. Jangan berdebat, diskusi boleh. Kalau sudah berdebat, apalagi sampai emosi, berhenti aja. Berarti memang levelnya masih beda. Maksudnya bukan berarti gini, level yang gimana-gimana ya, aku lebih tinggi dari kamu, enggak. Atau sudut pandangnya masih beda, ya jangan dipaksakan. Setiap orang berhak menentukan iman dari pembacaan Alkitabnya pribadi. Artinya kita nggak bisa memaksakan. Kadang kebenaran itu udah dibuka untuk kamu, tapi belum buka buat orang lain. Ya nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Intinya kalau aku pribadi ya, orang lain punya prinsip yang beda. Kalau aku pribadi dari perdebatan. Tapi diskusi boleh. Diskusi itu apa sih bedanya? Mungkin ya ada batasannya ya. Kalau udah mulai saling dan lebih mementingkan aku yang benar. Nah ini mulai perdebatan yang suasana nggak enak. Stop aja. Stop. Terus masuk ke berhenti aja ya udah. Kalau debat berhenti ngalah aja. Ya udah. Karena pahami bahwa setiap orang punya pewahyuannya lain-lain. Tadi kan Roma 1:16 kan from faith to faith. Lain-lain. Nah itu yang bikin orang beda-beda. Ya kita harus menghargai perbedaan itu. Mungkin mereka belum bisa menerima itu ya nggak apa-apa. Kita yang kalau kita dewasa kita yang ngalah. Benar. Ya nggak apa-apa gitu. Itu yang kuat menanggung yang lemah belajar dari yang kuat gitu. Saling membiak. Nanti kalau debat karena bisa merusak ini ya. Spiritnya nggak bagus lah. Maksudnya suasana nggak baik. Diskusi aja, diskusi yang tenang teduh gitu. Tapi kalau udah debat pengen menggunakan stop aja. Itu Bu. Iya benar. Intinya gini ya kok, nggak ada orang yang akan tobat kalau kita hanya menang debat, benar nggak sih? Iya. Benar ya. Kecuali Roh Kudus bekerja. Gitu. Wah siap. Untuk orang-orang intelek, untuk orang-orang akademisi intelek mungkin ada juga yang dari hasil debat dia akhirnya dapat, itu pun pekerjaan Roh Kudus bisa. Tapi pasti juga akhirnya kena di hatinya gitu. Lain-lain tergantung lawan bicaranya kita sih. Kalau ini misalnya yang golongan non akademisi, ya dengan hal sederhana bisa tanpa perdebatan. Tapi memang mostly kebanyakan perdebatan itu nggak bisa memenangkan orang karena nggak bisa mengambil hatinya. Kita menang debatnya tapi hatinya jauh. Malam itu kira-kira. Benar-benar. Oke kok. Ini pertanyaan yang terakhir ya dari Gabriel. Ya. Oke. Pertanyaannya gini kok. Kau mau izin bertanya bagaimana kita bisa tetap mengasihi dan tanpa ada rasa curiga? Karena terkadang banyak yang saya temuin orang-orang pada berbuat baik hanya sebatas agar bisa bertambah jumlah jiwa dalam komunitas.
Jadi fokusnya kesannya itu bukan ke Kristus tapi ke sebuah komunitas. Jadi komunitasnya biar rame gitu loh kok jiwa-jiwanya. Gimana tuh Pak? Ya mungkin di awal-awal kalau kita mengalami proses ya masih oke gitu ya. Terus kan nanti kan kita tadi bertumbuh ya progresif ya dari faith to faith. Lama-lama kan motivasi kita dimulihkan. Sebetulnya kayak tokoh-tokoh di Alkitab juga nggak semua langsung murni kok. Daud misalnya mau ngelawan Goliat kan dia tanya, ini upahnya apa? Jadi menantu raja. Oh boleh juga tuh gitu kira-kira. Bahasa sehari-harinya gitu. Upaya bro, menantu raja terus dapat apa ya? Jadi dapat apa gitu aku lupa. Ya akhirnya dia mau ya wis lah gitu. Nah, kadang kita Tuhan itu ngerti lah. Kadang motivasi kita pun salah di awal, tapi kalau kita tuh tulus sama Tuhan belajar terus tulus, terus nanti Tuhan itu bisa ngerubah melalui proses. Ya memang tadi kalau kita tahu motivasi salah ya salah sih motivasinya, tapi nanti kan Tuhan bisa membawa kita makin besar. Terus tadi yang kedua soal apa bisa mengasihi tanpa ada rasa curiga. Nah itu berkaitan tadi sama sahabat kita gimana, sama sahabat kita. Kalau kita nerima kasihnya Tuhan, terus kita ngalami dan sadar bahwa kasih kita sama Tuhan, aku yang kayak gini itu diterima dan dipercaya, ya berarti aku harus belajar percaya gitu. Iya kan? Aku aja diampuni, diterima, berarti aku juga bisa belajar percaya orang lain. Jadi ini balik lagi ke bagaimana levelmu dalam menerima kasihnya Tuhan. Kalau utuh, kalau penuh, otomatis bisa harusnya keluar buahnya dalam bentuk percaya sama orang lain. Walaupun akhirnya resikonya apa? Resiko percaya itu apa? Disakiti. Ya kalau nggak mau disakiti jangan mencintai ya. Asik ya. Selalu ada Tuhan sendiri kan resiko loh mempercayai kita. Hanya manusia akhirnya mengkhianati Tuhan, tidak menerima Tuhan kan ya Tuhan sakit juga. Tapi kan itu pilihannya ya udah. Resiko relasi itu disakiti ya nggak apa-apa, kasih ruang kegagalan, kasih ruang sakit itu terima aja. Itu membuat kita bisa belajar percaya sama orang, walaupun kita belum sama seperti Tuhan ya, tapi kita kan anak-anaknya, paling nggak ketika terima kasihnya Tuhan kita bisa belajar. Gitu. Benar, siap. Oke, sangat memberkati sekali ya Ko. Terima kasih Ko Yogi buat waktunya, buat sharing firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab sharing dari teman-teman UHOP. Semoga juga Ko Yogi terus diberkati dalam Tuhan pelayanan ya. Kapan-kapan join lagi ya Ko ya. Oke siap. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Aku minta tolong buat Ko Yogi bisa doa penutup dan blessing buat teman-teman UHOP. Oke, mari kita siap. Oke. Bapa di surga, bersyukur buat hari ini. Kasih karunia-Mu besar yang menyelamatkan kami, semua bukan karena kami, tapi karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Buat teman-teman kami yang hari ini bergabung di doa malam hari ini, di persekutuan kami malam ini, siapapun mereka yang mendengarkan, ada di grup ini, ada di komunitas ini, Tuhan, melalui pergumulan mereka, Engkau yang beri mereka kekuatan. Peperangan ini bukan milik kami, ini adalah milik-Mu. Biar dengan ini beban kami diangkat, kami taruh di bawah kaki Tuhan, karena ini bukan peperangan kami. Bagian kami adalah menikmati kemurahan Allah, kasih karunia Allah, dan menghasilkan buah bersama Roh Kudus, untuk kemudian nama-Mu dipermuliakan dan membagikan Injil kebenaran-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolong kami yang dalam pergumulan, dalam kedalaman batin kami yang tidak seorang pun tahu. Engkau tahu Tuhan, dan di sana ada kemurahan-Mu buat kami. Engkau akan tolong kami, orang-orang yang percaya, tapi yang terus disempurnakan untuk kemuliaan. Berkati kami semua, berkati teman-teman, berkati kampus kami, berkati bangsa dan kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siap, thank you Ko Yogi buat firman-Nya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join. Pengumumannya teman-teman, kita akan UHOP lagi ya di hari Kamis 11 Juni ya. Nanti kita juga akan banyak belajar lagi seperti malam hari ini. Kita akan kedatangan salah satu orang spesial, yaitu adalah Ko Cornelius Wing. Jadi beliau ini adalah salah satu founder Indonesia Sejahtera, bergerak juga di dalam pemuridan. Teman-teman yang PMK-nya juga
rindu ada pemuridan di PMK-nya, di kampusnya, atau akan ada banyak hal yang dasar-dasar fundamental tentang pemuridan akan dibahas di Kamis 11 Juni. Jadi teman-teman yang udah join hari ini bisa join lagi minggu depan, dan hari Kamis, tepatnya Kamis 11 Juni jam 8 malam teman-teman. Nanti kita share di grup UHOP dan bisa ajakin teman-teman yang lain lagi di kampus-kampus lain. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam ya, selamat malam juga buat Ko Yogi, buat teman-teman juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless you. Thank you.